this way. I used to living in that place. They told me you've been doing okay, okay. In another world where you and me, we show our hearts, yeah, entirely. Deliver me from reality and take me to my fantasy. Tell me we can make this real if we can follow what we feel. I'm running, but I've reached the edge, and now I'm falling. So promise that you'll catch me. 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 Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, pada kesempatan kali ini, gue pengen balikin lagi habit positif, yakni berbagi seputar ilmu elektronika, termasuk proyek-proyek yang telah gue kerjakan. Dan kebetulan sekarang ada waktu senggang. Kurang lebihnya udah hampir 6 bulan gue nggak upload video, tapi oke lah, kita coba lanjutkan atau isi channel YouTube kembali dengan konten-konten yang bermanfaat. Oke, sekarang gue dapat project tentang image processing. Ya, temanya seperti motion detector. Jadi ketika ada gerakan atau perbedaan pixel antara pembanding dengan objek yang bergerak, itu akan ada sedikit selisih. Jadi ketika objek bergerak, maka akan terjadi perpindahan dari pixel yang asalnya tetap. Dia berpindah, maka akan ada pixel yang hilang nilainya. Nah, itu yang akan dideteksi oleh sistem. Sehingga gue simpulin untuk video kali ini adalah pemaparan umum, gambaran umum tentang motion detector dengan menggunakan metode adaptive motion detection. Kayak gitu ya. Oke, nggak jauh beda. Di sini gue pakai Python. Sebelum kita mulai, di sini harus didefinisikan dulu modul-modul yang digunakan. NumPy, gue pakai NumPy, terus gue pakai CV2, OpenCV, ya, NumPy, Numeric, Python. Terus import person di sini, jadi udah gue siapin modul person. Jadi gue di sini tinggal pakai aja. Model personnya ada di mana? Jadi personnya itu ada kayak dalamnya tuh kayak inisialisasi atau yang mendefinisikan kira-kira objek tersebut tuh orang atau bukan, kayak gitu. Lalu ada time, waktu. Terus di sini gue melibatkan RPI, GPIO itu karena di sini menggunakan Raspberry Pi. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan pin dari Raspberry Pi, maka kita harus definisikan dulu modulnya. Jadi sistem ini adalah sistem yang dapat mendeteksi objek bergerak. Tujuannya adalah untuk melakukan counting terhadap orang yang masuk pintu atau muatan atau masuk ke kereta api. Jadi ketika kapasitasnya sudah terpenuhi, pintu auto tertutup. Kayak gitu. Jadi di sini selain kita mendeteksi dengan adanya perubahan gerak, actionnya itu akan menutup pintu kereta api yang diprototipekan atau yang disimbolkan dengan servo,
dan ada sistem untuk penghitung secara otomatis. Kayak gitu ya. Ya, di sini adalah function untuk perhitungan masuk dan keluar, dimulai dari 0 semua. Di sini banyak komen, percobaan yang kurang pas. Terus di bawahnya ada ukuran dari display yang akan tampil di layar, 480 x 640. Frame areanya berarti luasannya, ya, dikalikan. Untuk area thresholdnya sendiri, itu frame area dibagi 250. Nah, di sini merupakan bagian untuk memberikan inisialisasi garis masuk dan garis keluar. Jadi, ini adalah sesuatu yang paling berperan untuk melakukan perhitungan. Misalnya, untuk up, itu dilambangkan dengan red line, garis merah. Jadi, ketika garis merah tersebut tersentuh oleh orang yang bergerak, maka akan menghitung 1 yang masuk. Kalau down berarti warna biru. Ketika ada orang yang menghitung garis biru, dia akan dianggap keluar, dikurangi 1. Begitu. Lanjut lagi untuk variabel. Oh, di sini ada bagian untuk morfologi juga. Maksud morfologi di sini untuk apa? Jadi untuk memperbaiki kualitas gambar yang diambil. Ya. Ibarat manusia melihat objek yang sangat jauh, dia akan jadi buram. Nah, kita di sini menerapkan morfologi untuk memperbaikinya. Oke. Lanjut lagi. Di sini adalah variabel yang digunakan seperti font atau teks menggunakan Hersey Simplex person, ya. Di sini 0 ray. Terus set mode pakai board, GPIO board. Lalu di sini ada dev angel to person. Nah, ini untuk pengoperasian servo menggunakan Raspberry Pi. Jadi derajatnya sekian tuh kita convert ke dalam persen supaya lebih mudah. Ya, ini adalah functionnya sampai sini. Terus pin yang digunakan pin 11 di Raspberry Pi-nya. GPIO ya, bukan board di sini. GPIO 11. Dan ini adalah bagian main programnya. Jadi mulai ketika ini di play, maka dia akan ngeloop membaca gambar. Di sini disisipkan autofocus. Gue set di angka 14, skala dari 0 sampai 100. Ya, di sini mengurangi latar belakang. Jadi latar belakang itu dianggap sebagai default, sebagai referensi. Ketika ada perubahan pixel, maka itulah yang dideteksi. Ya, ini adalah counting up, counting down. Ntar nilainya bakal tampil. Nah, lumayan banyak sekali trackingnya. Panjang sekali. Gue campurin dari GitHub. Gue modifikasi sehingga dapat segini. Ya, di sini untuk visible text yang akan ditampilkan. Dulu di project kayu yang klasifikasi kayu yang gue buat, dia nggak visible. Jadi emang benar-benar pure main di dalam karena kecepatan dan akurasi yang gue lihat di situ. Kalau di sini harus visible, soalnya analisis dari luar. Kayak gitu. Nih, di sini logiknya. Jadi ketika kapasitas terpenuhi, gue ambil sampel 2 misalnya, karena buat pengetesan sampai 200 atau berapa ratus kapasitas gerbong kan
kapasitas penumpang kan agak lama juga gue nunggunya. Jadi gue di sini ambil sampel 2. Ketika 2 terpenuhi, maka si PWM akan bergerak. Dia akan bergerak dari 0 derajat sampai 135 derajat untuk membuka pintunya. Seperti itu. Tapi kalau ketika kondisi nggak terpenuhi, dia akan skip, lanjut ke bawah, langsung end. Ketika kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan looping lagi. Dia akan meloncat si bagian if ini. Dia akan ke while terus. Kalau misalnya kondisinya terpenuhi, dia baru break. Kayak gitu. GPIO clean up, break. Oke, sepintas gitu aja yang gue dapat paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, kalau teman-teman ada project yang ingin direalisasikan, silahkan follow Instagram gue, renalfrn atau rnf.pro, atau bisa langsung kirim email ke deskripsi ya. Gue udah lampirkan emailnya di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang terkendala projectnya, mau sharing atau apapun itu, bisa email gue. Dari gue sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Untuk demonya ada di awal video, oke? Bye.